Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menampilkan perjalanan ziarah Wali Pitu yang kami lakukan. Jika kita mendengar orang menyebut istilah Wali Pitu di Bali, tentu di benak kita asosiasinya pada Dewan Wali yang pernah ada dan dibentuk oleh Kanjeng Raden Rahmat, Sunan Ampel. Berdasar dengan peninggalan, situs makam-makam Wali Pitu, Wali Tujuh, yang lokasinya sengaja menyebar di beberapa wilayah kabupaten di Bali dan sekarang sudah diarabkan menjadi Sabatul Aulia, 7 wali, seperti yang dimuat di dalam buku tentang Wali Pitu di Bali yang disusun oleh Kiai Haji Thoyyib Zain Arifin, Sejarah Wujudnya Makam Sabatul Aulia, Wali Pitu di Bali. Ponpes Lirboyo, Kediri. Adapun yang mengklaim sebagai penemu Wali Pitu pertama di Bali, adalah lewat pengalaman rohani melalui proses yang diawali dengan petunjuk-petunjuk yang dialami oleh seseorang yang bernama Cabib Thoyyib Zain Arifin Assegaf itu sendiri. Beliau adalah pengasuh Jamiyah Manaqib Al-Jamali, Jawa, Madura, Bali, yakni terjadi tepatnya pada bulan Muharram tahun 1412 H, 1992 M. Adapun nama-nama yang diklaim sebagai Wali Pitu di Bali antara lain, 1. Raden Mas Sepuh Pangeran Mangkuningrat, Keramat Pantai Seseh, Mengwi Badung. Raden Mas Sepuh Pangeran Mangkuningrat merupakan anak dari Raja Mengwi Keve yang menikah dengan anggota keluarga Kerajaan Belembangan di Jawa Timur. Semasa kecil, Pangeran Mangkuningrat ini banyak diasuh oleh ibundanya di Blambangan. Dan saat ia beranjak dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke Pulau Bali untuk menemui sang ayah yang berada di Kerajaan Mengwi. Saat ia datang ke tersebut terjadilah kesalahpahaman di antara keluarga di Bali, dan karena dirasa tidak ada jalan keluar maka Pangeran Mas Sepuh ini memutuskan untuk kembali ke Blambangan. Namun saat di perjalanan pulang terjadi keributan dengan sekelompok orang bersenjata yang tidak dikenal. Ada cerita yang mengatakan pada pertempuran tersebut beliau meninggal. Ada yang mengatakan bahwa pertempuran tersebut dimenangkan oleh pangeran dan beliau memutuskan untuk tinggal dan menetap di daerah Pantai Seseh dan akhirnya meninggal lalu dimakamkan di sana. Dua, Raden Ayu Pemecutan, Haja Raden Ayu Siti Hocah. Walaupun bukan dari Wali Pitu Raden Ayu Pemecutan, Haja Raden Ayu Siti Hocah bagian dari siar Islam di Pulau Bali. Di kota Denpasar terdapat sebuah makam seorang putri muslim yang bernama Raden Ayu Siti Khotijah. Namanya di kalangan muslim tentu sangat familiar, walau berbeda penulisan dan pengucapannya, bahwa nama tersebut sama dengan nama istri Nabi Muhammad SAW, Siti Hadijah. Dari buku yang dijual di sekitar makam, Raden Ayu Siti Khotijah, yang punya nama asli Gusti Ayu Maderai atau disebut juga dengan Raden Ayu Pemecutan ini adalah seorang putri dari Raja Pemecutan. Cerita awal sang Raden Ayu Pemecutan, seperti cerita legenda putri-putri keraton di seluruh Nusantara. Sang putri terkenal cantik dan disayang hingga menjadi kembang kerajaan. Tak sedikit para pembesar kerajaan di Bali yang ingin meminang sang putri. Namun musibah datang, sang putri mengidap penyakit kuning. Raja Pemecutan berusaha untuk menyembuhkan sang anak kesayangan, namun tak berhasil menyembuhkan sang putri. Hingga Raja Pemecutan membuat sebuah sayembara yang bisa menyembuhkan penyakit sang putri, jika perempuan akan diangkat jadi anak raja dan jika laki-laki akan dikawinkan dengan Raden Ayu Pemecutan.
Kabar tentang sayembara ini terdengar oleh seorang ulama di Yogyakarta dan mempunyai seorang anak didik yang jadi raja di Madura, yaitu Cakraningrat IV. Ulama yang dalam buku sejarah keramat Raden Ayu Pemecutan disebut Syekh ini memanggil Cakraningrat IV ke Yogyakarta untuk mengikuti sayembara tersebut. Raja Madura ini berangkat ke Bali. Hasilnya dapat ditebak Raden Ayu Pemecutan dapat disembuhkan oleh Cakraningrat IV. Setelah sang putri sembuh, lalu Raden Ayu Pemecutan dan Cakraningrat IV dikawinkan. Tentunya dalam perkawinan muslim, keduanya harus beragama Islam. Raden Ayu Pemecutan pun jadi mualaf dan bergelar Raden Ayu Siti Khotijah. Sang putri lalu diboyong ke Madura oleh Cakraningrat IV. Suatu ketika Raden Ayu pulang ke Bali beserta 40 orang pegiring dan pengawal. Cakraningrat IV memberikan bekal berupa guci, keris dan sebuah pusaka berbentuk tusuk konde yang diselipkan di rambut sang putri. Sesampainya di kerajaan Pamecutan, Siti Khotijah disambut dengan riang gembira. Namun, kala itu tidak ada yang mengetahui bahwa sang putri telah memeluk agama Islam. Wali ketiga ialah Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Hamid, yang makamnya terdapat di Desa Kusumba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Makam keramat ini terletak tak jauh dari selat yang menghubungkan Klungkung dengan Pulau Nusa Penida. Selain dikeramatkan oleh kaum muslimin, makam ini juga dikeramatkan oleh umat Hindu. Di depan makam dibangun patung seorang tokoh bersorban dan berjubah menunggang kuda. Semasa hidupnya, Habib Ali mengajar bahasa Melayu kepada Raja Dalem pertama Dewa Agung Jambe dari Kerajaan Klungkung. Sang raja menghadiahkan seekor kuda kepadanya sebagai kendaraan dari kediamannya di Kusamba menuju Istana Klungkung. Suatu hari, pulang mengajar di istana, ia diserang oleh kawanan perampok. Ia wafat dengan puluhan luka di tubuhnya. Jenazahnya dimakamkan di ujung barat pekuburan Desa Kusamba. Malam hari selepas penguburan, terjadi keajaiban. Dari atas makam menyemburlah kobaran api, membumbung ke angkasa, memburu kawanan perampok yang membunuh sang Habib. Akhirnya semua kawanan perampok itu tewas terbakar. Kaum muslimin setempat biasa menggelar Hail Habib Ali setiap Ahad pertama bulan Syaban. Makam Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Hamid berada di tepi pantai di Desa Kusumba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tidak jauh dari selat yang menghubungkan Klungkung dengan Nusa Penida. Selain dikeramatkan oleh kaum muslimin, makam ini juga dikeramatkan oleh umat Hindu. Wali keempat adalah Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus. Terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Makam keramat tersebut berada tidak jauh dari Jalan Raya Subangan arah ke utara, jalan tembus menuju ke Singaraja dari Desa Temukus. Dari Singaraja berjarak tanda kurang lebih 6-7 km. Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus, wafat pada 9 Ramadan 1404 H. Tanggal 19 Juni tahun 1983, dikenal sebagai ulama besar yang arif bijaksana, dan banyak santri yang mengaji kepadanya yang berasal dari Bali, Lombok dan sekitarnya. Semasa hidupnya, beliau menjadi juru kunci makam kuno itu dan dimakamkan di samping makam kuno tersebut. Ia merupakan juru kunci dari makam Syekh Maulana Yusuf, bapa dari Syekh Umar Bedugul. Makam Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus yang berasal dari Sulawesi ini berdampingan dengan sentra umat Hindu setempat. Habib Ali bin Zainal Abidin Wali Pitu Bali Milal Mohtar,
anak kelima Habib Ali Al-Idrus mengatakan, ketika mengenalkan Islam di Bali, bapaknya tidak punya tempat khusus semacam pesantren. Ia membaur dengan umat lain di desa tersebut, terutama dengan komunitas Muslim dari Lombok. Meski demikian oleh warga setempat, dia dianggap sebagai guru. Karena itu pula hingga saat ini makamnya menjadi salah satu tempat yang dikunjungi umat Islam setempat, terutama pada saat hari raya, seperti Idul Fitri lalu. Bangunan makam tampak sangat bersih dan terurus. Terdapat beberapa poster, seperti peta dan nama-nama wali pitu di Bali. Selain itu tampak pula silsilah nasab Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus yang bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali kelima ialah Habib Syaikh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi, yang dimakamkan tidak jauh dari makam Habib Ali bin Zainal Al-Idrus di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Di atas makam tersusun batu bata merah tanpa semen yang tak terawat dan tampak sangat tua. Makam itu selamat dari amukan Gunung Agung yang meletus dengan dahsyat pada 1963. Wali keenam adalah Syekh Abdul Qadir Muhammad, juru kunci makam Syekh Abdul Qadir Muhammad, menuturkan, Syekh Abdul Qadir Muhammad terlahir atas nama De Kuan Lai. Beliau merupakan orang Tiongkok. Dikisahkan, Syekh Abdul Qadir Muhammad memang datang ke Bali untuk syiar agama Islam. Syekh Abdul Qadir Muhammad merupakan pengawal Sunan Gunung Jati. Syekh Abdul Qadir Muhammad dan Putri Ong Tien. Beliau sebelumnya pernah datang ke Palembang, sebelum akhirnya bertolak ke Cirebon menemui Sunan Gunung Jati untuk memperdalam ilmu agama Islam. Makam Syekh Abdul Qadir Muhammad terletak di Desa Temukus, di samping Pura Agung Labuan Aji, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Habib Ali Bafaqih, seorang wali yang merupakan satu dari 7 wali pitu. Namun, meskipun tanah kelahirannya tak begitu jauh dari Loloan, Habib Ali Bafaqih harus melakukan pengembaraan jauh terlebih dahulu sebelum sampai di kampung Loloan ini. Habib Ali Bafaqih dilahirkan pada 1882 di Kampung Arab, Lateng,
Kabupaten Banyuwangi dari pasangan Habib Umar Bafaqih dan Syarifah Nur bin Abdullah Al-Haddad. Sang ibu, Syarifah Nur, merupakan seorang hafizoh Al-Quran. Sejak belia, Habib Ali Bafaqih memperoleh pendidikan agama dari orang tuanya, terutama ngaji Al-Quran. Pada usia 7 tahun, ia telah menguasai nahwu sorof dan menghafal Al-Quran. Selain ilmu agama, Habib Ali Bafaqih juga diajari ilmu kependekaran, pencak silat. Setelah memperoleh pendidikan agama dari kedua orang tuanya, Habib Ali Bafaqih melanjutkan berguru kepada para ulama, seperti Habib Muhammad Ba'abud dan Kiai Soleh Lateng. Kemudian, usia 15 tahun berguru kepada KHR Muhammad Kholil di Bangkalan, Madura. Namun, karena dinilai sudah memiliki ilmu yang memadai oleh Kiai Kholil, Habib Ali Bafaqih justru diminta mengajar para santrinya. Hanya 3 bulan Habib Ali Bafaqih berguru kepada Kiai Kholil lantaran disuruh keluar dari pondok sebab telah memiliki ilmu yang memadai. Akhir kata kami memohon maaf bila mana ada ketidaksesuaian dengan kisah aslinya, atas segala kesalahan serta kehilafan dalam mempersembahkan video ini. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.